هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد Dining pangirana sampian sedaya panika pangeran setunggal. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Dining orang banyak seta iman pasira alladzina maring akhirat qulubuhum panika dining atena alladzina mungkiratun panika ingkar de keesaan Allah tak masuk akal iku dia. Alam sebesar ini Tuhannya hanya satu, tidak dibagi-bagi. Kan biasanya pada Tuhan dibagi-bagi. Brahmare semenciptakan, Wisnu memelihara, Siwa sing ngerosakan deh. Tuhan ayah sebedi suar gede. Lah untuk ngampuni dosa Tuhan anak kan deh biasa nade bagi. Ada lo masuk akal. Wa hum setining alladzina mustakbirun panika sombong. Sombong menurut Nabi batrul haqqi wa wamtun nas. Ada sombong senyebab bagi orang yang bisa masuk surga ya. Batrul haqqi wa wamtun nas. Menolak yang hak sedari Allah je tolak. Makanya wa wamtun nas suka menghina privasi, menghina orang lain. Jadi pribadinya saya hina. Arya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin dia. Tidak bisa masuk surga, maksudnya tidak akan langsung masuk surga orang yang di hatinya walaupun sekecil biji sawi. Dia bisa jadi penghalang tak kira masuk surga. Iya. Orang menghina orang lain ya. Setiap dalam mengingkari ayat-ayat Allah aja berbagai macam cara dalih. Tidak bisa memakai Quran hadis, kan sama dengan menolak. Kalau diartikan langsung nanti salah paham bisa tersesat. Iya. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengharamkan berdalil selain Quran hadis kalau sudah sampai kepada orang tersebut dalil hadis. Manistabana lahu sunnatun an Rasulillah lam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Ini kan Imam Syafi'i, semadhab orang Indonesia. Orang yang sudah jelas sunnah Rasulullah, hadis dari Nabi sudah jelas, tidak halal bagi yang bersangkutan masih mengambil pendapat orang lain. Karena pendapat manusia siapapun, sehebat apapun, sealim apapun, tetap tidak maksum, bisa salah, bisa benar. Kalau dari Nabi langsung itu dari hadis dia. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Pasteh saungkuna Allah panikaoning Allah made fereng yusirruna senyamaraki sengarahasiake pasira alladin ki furuje. Wa ma ban bareng yu'linun se amartelaake pasira alladin. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Saungkuna Allah panika tak suka de orang-orang sesombong. Islam ini agama tauhid sudah berulang-ulang disampaikan. Jadi Islam ini agama tauhid.
Kalau sudah tidak dijaga tauhidnya, maka Islam hilang keasliannya sebagai agama Allah. Islamnya agama tauhid dia sampai dia. Maka dari awal sampai akhir Al-Quran itu tauhid selalu diikutkan, yaitu keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Pancasila pun ketuhanan yang Maha Esa pertama kan dia. Lah agama tauhid ternyata yang dibawa oleh Nabi berapa Nabi? Kayak ngerti ngafal lagi berapa Nabi? 124.000. Yang jadi Rasul 313. Yang ada di Al-Quran 25. Semua membawa agama tauhid. Tetapi agama tauhid bila ditinggalkan oleh pembawa wahyu, ada akan rusak. Tauhidnya akan rusak. Ada fakta sejarah sebagai pelajaran bagi kita. Ya, agama Yahudi berapa kena pecana? 71. Hanya satu seselamat yang masih beragama murni asli seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kenapa Nabi Isa tidak diterima oleh umat Nabi Musa padahal agamanya satu, agama tauhid? Karena begitu Nabi Musa meninggal dunia, meninggalkan umat, kembali kacau, tauhid keluar dari agama tauhid. Maka kemudian disusul oleh Allah dengan diutusnya Nabi Isa, tidak diterima. Bahkan konon akhirnya disalibkan dia. Walaupun subbihalahum, bukan Nabi Isa yang disalib, tapi orang yang diserupakan dia. Tapi yang penting bagi sejarah bagi kita, hanya satu seselamat di awal-awal dia. Setiap orang kan nyari yang terakhir, mayoritas sawadul aqdom itu. Kita mayoritas, seselamat mayoritas. Situng je mayoritas itu. Kan tafelik juga. Saya enggak kan ya. Kemudian Nabi Isa diutus. Dan Rasulullah telah menyampaikan kepada kita bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Isa akhirnya model-model beragamanya pecah menjadi 72. Yang 71 ke neraka. Ya, hanya satu bagian yaitu di awal-awal yang beragama asli murni dari Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian 500 katakanlah 600 tahun setelah itu rusak boleh agama tauhid, kacau boleh. Keluar dari agama tauhid. Diutuslah Nabi terakhir, Nabi dan Rasul terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka di Mekah semuanya tidak menerima. Agama tauhid tidak diterima lagi, padahal hanya 600 tahun. Cak Nabi Kipur 72 umat Nasoro seselamat dari neraka hanya satu bagian, yaitu yang masih sesuai dengan ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu pun kocak kurang lebih 12 murid. Saya kocak al-hawariyun, pendukung setia. Dan Nabi telah menyampaikan kepada kita, umat Muhammad Mungkin furujia ning 600 tahun atau 500 sanga dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad Mekah lalu diterima yusir akhirnya. Tang umat paki model-model beragamanya 73 wasataf tariku ummati ala salasin wasab'in millah. Alot kena masalah tauhid ya, memang harus diulang-ulang. Dia pun belum tentu bisa nerima orang. Kalau dipilah-pilah umatku akan pecah menjadi 73, yang 72 sama deh. Yahudi satu, Nasoro satu, umat Islam satu seselamat. Sekadang apa?
saya selamat. Nabi sudah memberi isyarah. Ma ana alaihi washabi. Nabi tidak menyebutkan golongan manusia, sosok siapa, figur siapa, tetapi ma ana berarti syariat. Yaitu syariat yang asli murni yang datang dari Allah, seperti yang aku ikuti dan sahabat. Artinya orang yang selamat dari umat Muhammad segi pada cara beragamanya seperti Nabi dan seperti sahabat, khususnya seperti Khalifah saya empat. Arya sekotunoro dia. Iya. Tidak ada to jan dia budi rosak setidak rumah. Tauhid saya tentang setia. Maka hati-hati begitu dakwah tauhid disampaikan pasti pecah. Hati-hati, pasti pecah masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, kontra. Namun kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Kita ini di pihak yang mana? Nabi yang ditolak, Nabi dan Rasul yang ditolak adalah pembawa dalil wahyu. Sekarang kita dari golongan yang mana? Apa golongan jahiliyah? Yang hanya mengikuti tanpa dalil, beragama tanpa dalil, atau ikut yang punya dalil dari Allah. Cara sebenarnya aja tolok ukurnya. Kalau kita berada di pihak yang hanya fanatik kepada warisan leluhur, kita berarti dalam lingkungan atau berkomunitas jahiliyah. Yukhbiru ta'ala annahu la ilaha illa huwa al-wahidul ahadul fardus somadu. Akabar pasir Allah Ta'ala annahu de seongkuna kelakuan. La ilaha panika tada pangeran seesempe. Illa huwa kecuali Allah. Al-wahidu al-ahadu al-fardu pada seongkuna dia. As-somad. Tempat bergantung atau tempat berharap. Arya. Jadi kalau saya terang lagi, Quran dari awal sampai akhir coba melok percaya hede. Tauhid kan cuma dua idina ya. Tauhid ada dua. Pertama iman kena. Jadi benih tauhid iman dia untuk bisa bertauhid harus mencakup dua. La Rabb illallah, la ilaha illallah. La Rabb illallah arya iman rububiyah. Pencipta, penguasa, penurun hujan, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, tempat kita kembali hanya Allah. Aja nih surat Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Asma dan sifat sudah ada di iman rububiyah. Iya je karena setuju je orang musyrik kapi ngaku je iman pertama. Dek pada orang daftar kerafen, daftar permulaan, daftar pong kampung, kilo sa pendaftaran dia, ya. Kotu iman nomor 2, la ilaha illallah, iman uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seterusnya. Hanya ke Allah menisembah. Mon pangeran cuma Allah, saya sembah juga harus hanya Allah. Terus Quran terakhir surat apa? Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, je iman rububiyah. Rabbin nas rububiyah. Tuhan dia hanya Allah. Malikin nas aja masuk nang sifat ki huruf. Asma pun sifat. Ilahin nas, la ilaha illallah. Aja uluhiyah. Jadi orang bila pangeran cuma Allah, mun ibadah cuma ke Allah, baru bertauhid dia. Iya. Mungkin cuma pangeran ke Allah, artinya dekik sebisa
menipu banyak orang, akhirnya tawassuli kuburan bareng ya. Lo apa ceng kalau pangeran ke dia pangeran ke Allah. Aja ki pada bi orang musyrik ya. Orang musyrik ke lo nyempa ka berhala niat aja. Keng minta tolong. Tapi orang mendalam ibadah ke Allah ki minta tolong ke makhluk. Aja sudah menduakan Allah. Ibadah itu sudah fokus hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Daki terangake ya Budi. Wa akhbara annal kafirina tangkiru qulubuhum dalik akabar Allah taala de saungkuna orang kafir tungkir dia panike ingkar panapa atena kafirin dalik dak kadisa al ahadus samad annahu la ilaha illa huwa pangeran situng je tok masuk akal kama ahbaru anhum muta'ajjibina min dalik akati akabar Allah taala anhum tentang kafirin muta'ajjibina hale heran min dalik dari tauhid dia aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab surat Sot 5 ayat panapa atetia ki Muhammad ya dak pan berapa mengiran ilahan wahidan dak pangeran sesitung setunggal inna hada saungkuna pangeran situng je la syai'un ujab yakte paneka perkara aneh ya lalambak de pangeran kan dibagi-bagi tugas dia malah beda Tuhan untuk khususnya pora dosa. Padahal men Tuhan je mungkin beda senya pora ngorbanaki anaknya berarti ada pihak lain. Tidak esa lagi Tuhan. Sudah cukup ampuni saja. Kenapa harus mengorbankan pihak lain untuk mengampuni kan berarti tidak berkuasa. Wa qala ta'ala idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Area surat Az-Zumar ayat 45. Ya saumpama ke nyari ya. Tidak harus ibaca nomor ayat bareng ya sampun. Nalaikan sebut Allah wahdahu halai tunggal Allah. Isma'azzat ya jadi jengkel ya. Jengkel sangat panapa atena reng banyak saya tak beriman mareng akhirat. Tapi wa idza dzukira ladim min dunihi idahum yastabsyirun. Mon saya sebut bani Allah tapi pangeran yang dikagumi oleh mereka senang deh ya. Saking lo endengnya. Ayo kengei boleh. Islam ini terdiri dari 2 pilar. Apa kena? Apa? Keimanan dan keyakinan dan amalan. 2 ekoca al-Islam apa? Al-iman, al-Islam. Iya. Karena iman rukunah sudah jelas tegas. Dalilnya dari wahyu tidak ada masalah. Karena Islam berapa rukunah? 5 sudah jelas tegas, qat'id dilalah, tidak banyak masalah. Yang jadi masalah adalah keyakinan di dalam iman yang disebut dengan akidah. Akidah selalu melahirkan ibadah. Ada sekotu tengah teh, nangiri ya deki, karena liar ya. Akidah suatu keyakinan yang di dalamnya mengandung janji atau ancaman hak Allah. Bisa nyari rezeki, bisa melancar. Rezeki setejar ya berarti hak Allah kalau dijanjikan harus
ada dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mustakbirun wa qaluhu wa hum mustakbirun tining dawuhna Allah wa hum setining alladzina la yu'minun panika sombong an ibadatillah dari nyembah ke Allah ma'a ingkari qulubuhum tauhid asarta ingkar aten alladzina kafaru at-tauhid tauhid. Pengesaan ke Allah ni kana dua. Pertama dalam abri sifat ke Allah ja'rob taporop mon Allah sifat dia khusus sifat al-khaliq mon makhluk sifat khusus sifat yang sesuai dengan makhluk. Setiada iya apa ya? Cimat. Benda keramat, benda yang dikeramatkan. Kalau benda yang dikeramatkan kita yakini bisa merubah nasib, bisa melancarkan rezeki, bisa menolak bala, berarti benda aja makhluk dia disifati dengan sifat Allah Subhanahu. Saya bisa beri rezeki siapa? Allah. Saya bisa nolak bala, saya beri bala siapa? Allah. Wabil qadir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Aja mana benda aja makhluk lem aja ya. Sifat Allah aja syirik. Saya nomor 2, seumpama orang dia, engkau pangeran Allah. Selornya apa? Arya betul ya. Cuma saja rezeki bisa lancar sebab ria. Mondai dari mana? Berarti Allah sifati makhluk artinya hubungan ke Allah dengan memakai iming-iming benda. Allah pancing bi benda. Padahal bisa aja. Tapi Allah tak ning sifati makhluk, makhluk tak ning sifati Allah. Penting karena diketahui ya. Pakwa akhirnya badan hadis disebutake situng tempo Rasulullah kedatangan 10 orang. 10 orang abaiat masuk Islam roh. Dia sesanga ibaiat situ ngenjawi Rasulullah. Sahabat atanya lebih meetorot situng napa? Yang Rasulullah polan idinna ngangkui kalong cimat pahe kala kalong ibuang baru ibaiat pas ada bu Nabi man alla kotami matan fakot asyrokah. Siapa orang memakai jasa azimat mengandung kepercayaan kita walaupun Tuhannya hanya Allah, tapi menentukan sebab itu membutuhkan dalil dari Allah. Karena bisa memberi peluang kepada orang lain untuk berhubungan kepada Allah dengan benda aja. Lah, Allah tidak bisa dihubungi kecuali lewat ibadah. Iya padahal. Mon hubungan ke Allah berarti ibadah. Perangkatnya beda telur, kengei. Ada keyakinan, ada ketaatan, ada harapan. Kengei. Jadi orang kibur yang masih mempercayai semua dari Allah tapi sebab cincin ini kan punya keyakinan berarti kemudian ditaati ingin mendapatkan sesuatu yang terkandung hibur yang dijanjikan atau ancaman ingin menghindari dari ancamannya kemudian dipakai ini dipakai dia untuk berangkat kemana ini bagian dari taat mentaati keyakinan. Kenapa dipakai? Sebab saya ingin selamat dan saya ingin lancar nih usaha saya. Berarti ada harapan kepada Allah. Pengusaha lengkap je ibadah je. Ya. Anda diajak temannya ke Jakarta. Kebetulan hari di mana teman Anda mau berangkat hari sial bagi keyakinan Anda. Pandanya ya. Setiap kan telo hari di tanggal kelahiran kalau bisa
Diamnya Anda itu sudah ibadah. Diamnya Anda tidak mau ke Jakarta karena hari ini hari sial berdasarkan keyakinan, itu sudah ibadah namanya. Berarti ada keyakinan, ada ketaatan. Kenapa tidak berangkat? Ya takutlah. Berarti ada harapan kepada yang gaib. Ibadah. Jadi ibadah beda dua. Bisa melakukan yang diperintah, yang dituntut dalam keyakinan. Bisa meninggalkan ancaman yang ada dalam tuntutan akidah. Bisa kan cik terima dia? Hah? Penting dia. Jadi mulai setia harus steril. Karena tidak ada ibadah kecuali lahir dari akidah. Maka akidah yang harus kita hati-hati, ekstra hati-hati. Ya, kama qala ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Seangkuna orang banyak sesombong alladin dari ibadah kesengkok ya. Tabuna Allah. Panika fakal masuk alladina neraka jahannam halai kondisinya hina. Walihada qala huna la jaramah kalaban masti haqqon. Annana ya'lamu yusiruna ma yu'linun. Sayajzihim ala dzalika atammal jaza. Bekal membalas Allah himda alladin yastakbirun ya ala dzalik atas ya istikbar an ibadati kiburu atammal jaza kalaban paling sampurna balisan innahu la yuhibbul mustakbirin karena sangkuna Allah paneka tak suka de orang-orang sepada sombong. Saya terakhir Satya bulan apa kan? Bulan apa Satya? Cin Mira ya. Kilo. Bulan dia kena Cin Mira. Nah, Cin Mira dia badanang ano. Are beda keyakinan saya salah. Pertama salah nah. Bulan Cin Mira, Rabiul Awal, bulan Morod, bulan Rasol, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, saya istilah orang. Setujar ya, benih bulan keramat, benih bulan becek, bulan biasa, bulan biasa. Lari salah nari ya. Zaman jahiliyah kenal bulan Safar, bulan sial. Pada reng matura, bulan takepek, bulan sial. Padahal bulan hurum. Sampai berdebah la adwa wala safar wala hamma. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan di bulan Safar dan tidak ada hamma. Hamma bisa artinya apa ya? Suara burung roh. Keyakinan suara burung. Saya maksud ya sajan deki nang apa hari Rebu terakhir ikutnya Rebu bekasin Arya menurut cerita benih saya nggak ada Arya benih dari syariat ya Arya Allah Ta'ala nurana kibela 320.000 Arya bisa tangkal pertama lebet solat tadi ada ya cangkila le sebut lagi bulan Safar bulan biasa bukan bulan sial nang agama Islam ada sial itu moja ada sial tapi inilah esena makanya sial mun esena hede taat tetap saya jadi dia na ada deki bisa beda amal-amal sekhusus bulan Safar sama sekali tidak aja bid'ah dolalah beda solat paham beda cimat sabe nang aing soro enom kangku nolak bela saya 320 je ada kafi ya sebulan becek siapa yang jelengaki bulan apa Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab di bulan Ramadan wallahu a'lam.